Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pelajaran kimia kelas 11. Tetap semangat belajar dari rumah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali sekarang lanjutkan pelajaran kimia bab 3 termokimia. Ya anak, lanjut ke termokimia. Termokimia, pernah kalian mendengar kata termokimia atau sudah membaca bahwa termokimia, termo itu ya berhubungan dengan panas. Dalam ilmu kimia atau fisika kita kenal dengan istilah kalor ya. Jadi dalam termokimia ini kita akan mempelajari tentang entalpi. Entalpi itu adalah kandungan kalor suatu zat atau sistem. Entalpi tidak bisa kita ukur, tetapi yang akan kita pelajari atau yang diukur adalah perubahan entalpi. Nah, dalam termokimia ini kita akan mempelajari tentang perubahan entalpi. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini, jadi setelah melalui proses pembelajaran, kalian diharapkan bisa membedakan sistem dengan lingkungan, kemudian membedakan reaksi eksoterm dan endoterm, dapat membedakan macam-macam perubahan entalpi standar, dapat menghitung delta H berdasarkan kalorimeter, menghitung delta H berdasarkan hukum Hess, menghitung delta H berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0 dan menghitung delta H berdasarkan energi ikatan rata-rata. Ya, apa itu sistem? Sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah bagian dari alam semesta di luar sistem. Yang pertama kita bahas reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ditandai dengan kenaikan suhu lingkungan, delta H kita bisa hitung bahwa sigma H produk dikurangi dengan sigma H reaktan. Karena sistem melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, jadi entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan, sehingga delta H berharga negatif. Oleh karena itu, bahwa reaksi eksoterm kita bisa kenali, kita bisa tandai dengan delta H berharga negatif. Contoh daripada reaksi eksoterm biasanya pada umumnya bahwa reaksi pembakaran merupakan reaksi eksoterm. Yang kedua adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, ditandai dengan penurunan suhu lingkungan. Delta H dihitung dari sigma H produk dikurangi sigma H reaktan. Karena sistem menyerap kalor sehingga entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga delta H berharga positif. Oleh karena itu, reaksi endoterm kita bisa kenali dari harga delta H yang berharga positif. Contoh reaksi endoterm, reaksi fotosintesis merupakan reaksi endoterm karena pada proses fotosintesis tumbuhan menyerap kalor dari sinar matahari. Ya, sekarang kita pelajari persamaan termokimia. Apa sih itu persamaan termokimia? Adalah persamaan reaksi kimia yang dilengkapi dengan data perubahan entalpi atau delta H. Ya, contoh, tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan 1 mol gas H2O melepaskan kalor sebesar 242 kJ. Yang pertama kita buatkan dulu reaksi pembentukan H2O ya. Pembentukan H2O. H2O dibentuk oleh hidrogen dan oksigen. Hidrogen dalam keadaan diatomik, oksigen juga dalam keadaan diatomik O2 ya. Kemudian disetarakan reaksinya. Jadi yang dimaksud dengan 1 mol H2O itu ditandai dengan koefisien reaksinya 1 mol. Dan delta H adalah min 242 kJ. Kenapa min? Karena melepas kalor. Jadi kalau melepas kalor itu adalah reaksi eksoterm ditandai dengan delta H berharga negatif. Macam-macam perubahan entalpi standar. Entalpi standar itu diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Adalah kalori yang diserap atau dilepaskan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Contoh adalah pembentukan 1 mol CO2.
CO2 itu dibentuk dari unsur karbon dan oksigen. Jadi karbon itu dalam bentuk monoatomik, C ya, C dalam wujud padat, S solid, dan bereaksi dengan oksigen, oksigen dalam wujud diatomik, dalam bentuk diatomik, O2 dalam wujud gas ya, menjadi CO2. 1 mol. 1 mol itu ditandai dengan koefisien reaksi adalah 1 ya. Jadi koefisien reaksi CO2 adalah 1 ya. Dan delta HF0-nya adalah min 393,5 kJ per mol. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0. Adalah kalor yang dilepas atau diserap untuk penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Contoh adalah penguraian NO2. NO2 terdiri dari nitrogen dan oksigen. Itu terurai menjadi N2 ya. Jadi N dalam keadaan diatomik, dalam bentuk diatomik N2, dan oksigen juga dalam bentuk diatomik O2. Kemudian disetarakan reaksinya, untuk NO2-nya adalah 1 mol sehingga N2 koefisien reaksinya adalah setengah. Kemudian delta HAD0-nya adalah min 33,2 kJ per mol. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Adalah kalor yang diserap atau dilepas oleh pembakaran 1 mol unsur atau senyawa. Contoh adalah pembakaran 1 mol daripada CH4. Gas CH4 yang dibakar adalah 1 mol, ditandai dengan koefisien reaksinya adalah 1. Reaksi pembakaran itu memerlukan oksigen, kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pembakaran senyawa hidrokarbon, pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian disetarakan reaksinya, ingat bahwa CH4 dibakar 1 mol ditandai dengan 1 koefisien reaksi daripada CH4. Dilengkapi dengan delta HC0 sama dengan min 890,3 kJ per mol. Jadi reaksinya adalah CH4 dibakar, direaksikan dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Delta HC0-nya adalah min 890,3 kJ per mol. Yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi standar atau delta HN0. Adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepas untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam dalam keadaan standar. Jadi contohnya adalah 2NaOH plus H2SO4 menjadi Na2SO4 plus 2H2O, delta Hn sama dengan min 200 kJ. Jadi di sini delta Hn-nya tidak ada nolnya, sehingga berarti itu bukan diukur pada keadaan standar. Ini adalah salah satu contoh reaksi netralisasi dan dilengkapi dengan delta Hn-nya. Yang kelima adalah perubahan entalpi penguapan standar atau delta H0 PAP, vaporization ya. Jadi adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 mol zat dalam wujud cairan menjadi gas. Contoh, itu adalah H2O liquid dalam wujud cairan ya. Dia akan menjadi H2O dalam wujud gas. Delta H0 VAP-nya adalah plus 44 kJ. Ya, sekarang kita lanjut pada contoh soal. Diketahui delta HD C2H4 dalam wujud gas itu adalah plus 52,5 kJ per mol. Yang ditanyakan, A. Tuliskan persamaan termokimia penguraian daripada C2H4. Penguraian, jadi penguraian itu C2H4 terurai ya. Jadi apa sih penyusun daripada C2H4? C2H4 terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Jadi itu diuraikan jadi menjadi C dalam wujud solid atau padatan dan hidrogen dalam wujud gas ya. Jadi C itu dalam keadaan monoatomik,
ya C, kemudian H itu di alam dalam keadaan diatomik H2. Sehingga disetarakan reaksinya menjadi reaksinya C2H4 dalam wujud gas menjadi 2C dalam wujud padatan plus 2H2 dalam wujud gas. Delta H-nya adalah plus 52,5 kJ per mol. Jadi tinggal ditulis plus 52,5 kJ per mol karena di sini adalah delta H yang diketahui adalah delta HD dekomposisi itu adalah penguraian ya. Ingat yang sudah kita bahas, delta HD adalah delta H penguraian. Karena di sini juga yang ditanyakan adalah penguraian, jadi langsung saja ditulis delta H sama dengan plus 52,5 kJ per mol. Dari reaksi di sini sudah kelihatan, sudah dapat kita lihat bahwa ini adalah delta H penguraian. Yang B adalah tuliskan persamaan termokimia pembentukan C2H4. Pembentukan itu kebalikan dari penguraian, nak. Sehingga itu kita balik reaksi yang nomor A, jadi reaksinya dibalik, jadi pembentukan. Jadi apa yang membentuk C2H4 ya? Itu adalah C dan H2. Persamaan reaksinya itu dibalik yang nomor A menjadi seperti ini. Jadi yang C2H4 sekarang menjadi produk karena dibentuk. Delta H kalau pada penguraian yang nomor A itu adalah plus 52,5. Jadi ini karena reaksinya dibalik, delta H juga tandanya juga dibalik. Jadi yang tadinya plus menjadi min. Sehingga yang nomor B, jadi jawabannya adalah 2C dalam wujud padatan plus 2H2 dalam wujud gas menjadi C2H4 dalam wujud gas, delta H sama dengan min 52,5 kJ per mol. Nah, yang nomor C, tentukan delta H pembentukan untuk 4 mol C2H4. Masih pembentukan, nak, sehingga reaksi yang nomor B langsung ditulis. Apa yang membedakan? Kalau yang nomor B adalah 1 mol, yang ini yang nomor C yang diminta adalah 4 mol. Caranya adalah dengan memberikan koefisien 4 pada C2H4. Sehingga disetarakan reaksinya, C-nya menjadi 8, H2-nya menjadi 16, dan delta H-nya juga dikali 4. Jadi yang tadinya adalah yang nomor B untuk 1 molnya adalah min 52,5. Kalau untuk 4 molnya dikali 4 ya menjadi min 210 kJ. Jadi untuk pembentukan 4 mol gas C2H4 dilepaskan kalor sebesar 210 kJ. Kenapa dilepaskan? Karena tandanya adalah negatif. Jadi ini adalah termasuk reaksi eksoterm karena ditandai dengan delta H berharga negatif. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami. Tetap semangat belajar dari rumah, nak. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih.